Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G, NIM 202111266. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ta'arud al-adilah. Dalam pembahasan ta'arud al-adilah ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian ta'arud al-adilah. Yang kedua, macam-macam ta'arud al-adilah. Yang ketiga, penyelesaian ta'arud al-adilah. Yang pertama yaitu pengertian ta'arud al-adilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Sementara itu, Ali Hasbullah mendefinisikan ta'arud dengan sebuah dalil yang sama martabat subatnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Jadi, ta'arud al-adilah bisa diilustrasikan dengan adanya 2 buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Selanjutnya, contoh ta'arud al-adilah. Yang pertama, membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun, dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Contoh yang kedua yaitu iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu. Para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan, baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai, sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashuri wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Dengan melihat keduanya ayat tersebut, berarti telah terjadi 2 nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Selanjutnya yaitu ketentuan ta'arud al-adilah. Ada 5 ketentuan. Yang pertama, adanya 2 dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Dan yang terakhir yaitu menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam ta'arud al-adilah. Macam-macam ta'arud al-adilah ada 4. Yang pertama, ta'arud
Quran dengan Al-Quran, yang kedua ta'arud antara sunnah dengan sunnah, yang ketiga ta'arud antara sunnah dengan hiyas, yang keempat ta'arud antara hiyas dengan hiyas. Pembahasan ta'arud al-adilah yang ketiga yaitu penyelesaian ta'arud al-adilah. Ada dua menurut pandangan ulama, yaitu menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Yang pertama yaitu menurut Hanafiyah, terdiri dari satu nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya, seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Surat At-Tolak ayat 4. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil ataupun tidak. Sedangkan Quran Surat At-Tolak ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu dan Quran Surat At-Tolak ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah Quran Surat At-Tolak ayat 4 membatasi taksis keumuman makna. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua yaitu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassor, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dzabit, faqih dan sebagainya seorang perawi hadis. Yang ketiga yaitu al-jam wal al-taufiq. Al-jam wal al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya kecuali kalau memakan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang keempat yaitu tasahhut al-dalilain. Tasahhut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya, ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan haul al-shohab bagi yang menggunakannya sebagai hujah dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal haul al-shohabat. Penyelesaian ta'arud al-adilah yang kedua yaitu menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Yang pertama yaitu al-jam wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada tiga. Yang pertama, membagi kedua hukum. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Yang ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus. Misalnya, tentang masa iddah wanita hamil yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasah. Yang kedua, tarjih.
Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jamu wa taufik, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni yaitu menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga adalah nasah. Tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasah, yaitu membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat yaitu tasahud al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasahud al-dalilain, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.